Selamat malam dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hilbram Dunar kembali hadir menemani Anda. Kita di Mario Teguh Golden Ways dan juga salut sekali untuk sudah sama-sama kita dengarkan persembahan angklung dari Gita Mara Atara. Mohon tepuk tangannya untuk mereka, super sekali. Dan edisi spesial malam hari ini di Dirgahayu Republik Indonesia, kita juga kedatangan para tamu dari Bapak Ibu dari Seskoal. Yes. Ada yelnya ya, ada yelnya ya. Coba tadi gimana yelnya? 52, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yes, kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu dari Seskoal sudah hadir. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yang mudah-mudahan juga bisa membuat Anda semakin mendapatkan kekuatan ya, menghadapi apapun yang akan kita hadapi, tentunya semua untuk kebaikan negara kita Indonesia. Kuat bibit damai, itu dia. Karena kita tahu sama-sama bahwa mudah-mudahan kita bisa mendapatkan negara yang kuat, memiliki pemimpin yang kuat, dan juga tentunya kita punya harapan kuat untuk semua tindakan hebat yang akan kita lakukan. Apa penjelasan lebih lebar dari Kuat Bibit Damai? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, silakan duduk. Terima kasih, Bapak-bapak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang dimuliakan Tuhan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Kuat bibit damai. Anda perhatikan orang-orang yang tidak kuat hidupnya, galau, tuh, merasa selalu kekurangan. Orang-orang yang kuat itu termasuk kuat di dalam menerima kekurangannya. Hanya karena kita ikhlas menerima kekurangan, kita bisa memasuki perjalanan menuju kekuatan. Orang yang belum ikhlas mengakui menerima kekurangannya akan lama berada dalam kekurangannya. Tidak ada apapun dalam kehidupan ini yang lebih dan kurang, semuanya keadaan yang terjadi yang diinginkan Tuhan. Begitu kita ikhlas bahwa ini adalah keadaan yang sudah terjadi, tugas kita untuk melanjutkan, untuk menjadi sebagaimana kita ingin menjadi. Yuk kita bicarakan sekarang, kita ingin jadi apa? Karena pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah, what do you really want? Apa yang betul-betul Anda inginkan? Banyak orang menjadi prajurit tanpa merencanakan jadi jenderal. Ya, banyak orang bekerja untuk uang 1 juta sebulan tanpa ingin menjadi miliarder. So yuk kita pikirkan betul-betul apa yang kita inginkan agar kita menjadi pribadi yang kuat dan bisa damai dalam kehidupan ini. Gitu. Kuat bibit damai. Topik kita di ulang tahun Indonesia besok, Pak Mario. Yes. Ketika kita belum menjadi pribadi yang kuat, masih muda, mungkin masih menjadi perwira, ya, masih baru memulai karir, kita kan ingin mendapatkan kekuatan secepat mungkin, tapi tidak gampang, Pak. Apa yang harus dilakukan ketika kita belum merasa kuat atau masih muda dan ingin segera menjadi hebat? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hati. Ya, pertanyaan Mas Ibram baik sekali. Yuk kita lihat BEMS yang pertama. Jadi anak muda itu gak gampang. Dia harus bisa ketawa heboh saat hatinya sakit parah. Ya, terus nangis sendirian, tapi setelah itu gak boleh kelihatan baru nangis. Siapa bilang itu hanya masalah anak muda? Lebih repot lagi jadi orang tua yang baru menangis. Itu setengah mati harus menyembunyikannya. Karena ada anak-anak yang harus menghormatinya. Ada anak buah yang harus menghormatinya. So, sebetulnya tidak ada kehidupan yang mudah. Kecuali bagi orang yang lemah. Orang yang lemah tidak mungkin dikasih kehidupan hebat. Oke, orang baru punya anak buah 1 saja sudah mengeluh bagaimana dia bisa memimpin 1 batalion. Jadi hanya orang-orang besar yang hidupnya sulit. Terimalah bahwa memang kita ditugaskan untuk menjadi orang besar. Nah, siapapun yang sedang merasa sedih harus melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Di balik kesedihanmu ada kebahagiaanmu, di balik keberhasilanmu ada kegagalanmu. Itu sebabnya kita diingatkan berhati-hatilah waktu rezekimu sedang baik, karena akan ada masa di mana rezekimu tidak sebaik ini lagi.
So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita berpikir seimbang. Karena yang berhasil bukan orang hebat, orang yang dihebatkan. Seperti orang yang naik haji, itu bukan orang yang mampu, tapi orang terpanggil yang dimampukan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk mulai dari hari ini kita simplify ourselves, kita sederhanakan diri kita sendiri, jangan meninggi-ninggikan diri supaya yang meninggikan Tuhan, kita sederhanakan diri kita supaya yang menghebatkan kita Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih jawabannya. Kita sederhanakan diri kita supaya yang menghebatkan Tuhan. Baik, sekarang saya minta untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio, yang duduk di kursi, mengambil alat polling karena kita akan melakukan polling. Ada 3 pilihan yang ada. Anda pilih satu saja yang sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Di mana pollingnya adalah, ini dia. Apa yang akan membuat Anda merasa damai tentang masa depan cinta dan ekonomi Anda? Pilihan A, kalau pendidikan dan karir lancar. Pilihan B, kalau kedewasaan pribadi dan dukungan orang tua baik. Pilihan C, kalau keadaan masyarakat, ekonomi, dan politik mendukung. A, B, atau C. Tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, saya minta tepuk tangan, kami lock jawabannya. Digabungkan dengan jawaban Anda di mtgwpol.com, kita akan lihat seperti apa prosentasenya sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Orang kalau ditanya jawabnya cepat, tahu. Sekarang jawab, apa itu sukses? Kalau lama berarti tidak tahu. Bibit Damai itu adalah topik kita malam hari ini di edisi spesial menyambut ulang tahun Indonesia. Ketika kita berbicara mendapatkan sebuah negara yang kuat, kita tentunya memulai dari pribadi yang kuat. Dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan atau menjadi pribadi yang kuat, banyak hal yang kita dapatkan dan kadang-kadang membuat kita merasa sedih. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah apa yang harus dilakukan Pak ketika kita merasa sedih sehingga kesedihan kita bisa memberikan manfaat untuk masa depan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kapan terakhir kali Anda bersedih? Kemarin, tadi malam, ada yang bilang sekarang. Gitu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup ini untuk bahagia. Ingat itu ya, tidak ada niat Tuhan kecuali memuliakan kita. Yuk kita lihat memesnya. Bersedihlah sebentar, tapi segeralah lakukan yang baik dan penting untuk pendewasaan diri Anda. Bersedihlah sebentar, tapi segeralah lakukan yang baik dan penting untuk kenaikan pangkat Anda. Itu. Bersedihlah sebentar, tapi segeralah lakukan sesuatu yang baik dan penting untuk menjadikan Anda didengarkan bahkan oleh pemimpin Anda. Coba. Si bersedih itu wajar, semua orang akan mengalaminya, tapi yang menjadikan kita hebat itu yang kita lakukan karena bersedih. Banyak orang kurang nilai dirinya karena masalah, ada yang hebat karena ada masalah. Choose, pilih yang mana? Apakah masalah itu menjadikan Anda lemah atau menjadikan Anda kuat? Bahkan katana, pedang Jepang yang hebat itu untuk menjadi itu menerima ribuan pukulan pada saat dia dipanaskan. So mengapa Anda mengharapkan kehidupan yang mudah? Super sekali Pak Mario, terima kasih jawabannya. Sekarang saya akan langsung memperlihatkan kepada Anda hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Apa yang akan membuat Anda merasa damai tentang masa depan cinta dan ekonomi Anda? Pilihan A, B, atau C. Dari 1.285 voters yang memilih C 8%, yang memilih A 44%. B dengan 48%. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Saya coba cari di antara Anda, sahabat super yang hadir di studio yang sudah memilih A, B, ataupun C untuk memberikan pertanggungjawaban dan alasan kenapa itu yang dipilih ya. Pilihan A dulu, pilihan A. Bapak pilihan A. Oke, silakan naik ke atas panggung, Pak. Silakan. Pilihan B. Bapak yakin, Pak? Yakin. Oke, Pak, silakan. Dengan penuh keyakinan pilihan B ada lalu yang mewakili 8% saja, C. Pak Wira. Bapak. Nama Anda lagi, Pak? Silakan, Pak.
Ya baik, kita akan dengar jawabannya, pertanggungjawaban masing-masing. Kenapa memilih A, B, ataupun C? Ini dia. Sahabat-sahabat saya baik hatinya, di Pak Wira, Pak Bilal, dan Pak Nurul Mukhlis. Oke, A. Kalau pendidikan dan karir lancar, Anda merasa damai tentang masa depan. Begitu, mengapa? Selamat malam Pak Mario, salam super. Bagi saya, seperti kayak Pak Mario pernah bilang, bahwa karir dan pendidikan yang lebih baik itu akan menarik cinta yang lebih baik buat kita. Jadi bagi saya ya, saya lebih damai tentang masa depan cinta dan juga ekonomi dari pendidikan dan karir. Itu alasannya. Super sekali. Kalau Pak Bilal yang masih menunggu kedewasaan ini, mengapa Anda pilih kedewasaan dan dukungan orang tua? Karena terus terang aja bangsa ini kita sendiri nggak punya sikap sekarang. Oh ya? Tidak tegas. Sikap itu termasuk di dalam sikap itu ada ketegasan, komitmen dan konsisten. Nah, kalau kita tidak dewasa di dalam punya sikap dan tidak dapat dukungan dari orang tua, karena di dalam rumah tangga itu adalah lingkungan yang kecil yang dulu bisa membentuk sikapnya kita. Good. Nah, makanya kita menjadilah seorang yang dewasa. Sekarang kita ini banyak pribadi-pribadi yang tidak dewasa, yang tidak punya sikap, yang tidak punya etika, yang tidak punya moral. Terima kasih, selamat malam. Super sekali. Pak Nurul, kalau keadaan masyarakat, ekonomi, dan politik mendukung, mengapa? Terima kasih Pak Mario. Saya memilih yang C, karena saya merasa inilah cakupannya yang paling luas. Oke. Tidak mungkin kita bisa memiliki pendidikan dan karir yang lancar tanpa dukungan dari negara yang memiliki keadaan masyarakat, ekonomi, dan politik yang mendukung. Kita bisa memiliki negara ini menjadi besar karena ada intervensi antara beberapa bagian dari negara ini. Semuanya bisa berjalan dengan baik karena ada ketergantungan. Dengan adanya kemajuan dari masing-masing bagian, tentara bisa menjadi lebih baik karena didukung oleh rakyat yang kuat. Dan saya berpikir dengan ini semua, apa yang menjadi pilihan A, B bisa tercapai apabila C ini tercapai. Demikian, terima kasih. Bapak-bapak bertiga, tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sosial yang lebih memberhasilkan seseorang? Pribadi. Sosial. Ya memang milihnya C, ya memang harus itu. Oke, itu memang harus dipertahankan pendapatnya. Jadi tanggung jawab pribadi. Very good. Pak, bisakah orang berhasil sebagai pribadi yang baik di lingkungan yang buruk? Mungkin bisa, tapi usahanya ekstra Pak. Oh begitu ya? Oh super sekali. Masalahnya banyak orang belum betul-betul mengerti apa itu sukses. Oke, yuk cepet-cepetan. 1 tambah 1 berapa? Wah cepet sekali ya. Good, sekarang saya sulitkan. 2 triliun tambah 2 triliun. 4 triliun. Wah, padahal jumlahnya besar, cepat sekali jawabnya. Saya mau sederhanakan. 2 pangkat 4 dikali 11 pangkat 3. Kalau jawabnya cepat ngarang. Kesimpulannya orang kalau ditanya jawabnya cepat, tahu. Kalau ditanya jawabnya lambat, tidak tahu. Sekarang jawab, apa itu sukses? Kalau lama berarti tidak tahu. Sudah, kita sederhanakan ya. Sukses adalah menjadi orang baik. Banyak orang kaya raya dari mencuri, dia hanya berhasil mengumpulkan uang tapi gagal jadi orang baik. Pangkatnya tinggi, kedudukannya besar tapi palsu, tidak jujur, gagal jadi orang baik. Jadi tugas kita itu menjadi orang baik yang berilmu, orang baik yang pangkatnya tinggi, orang baik yang berperan bagi kebaikan sesama, mulai segala sesuatu dari jadi orang baik. Nah Pak, kalau begitu, apa yang Anda butuhkan untuk menjadi orang baik? Yang paling pertama adalah dukungan orang lain, Pak. Oh, dukungan orang lain. Saya mau jadi orang baik, dukung ya? Oke. Sip. Good. Saya mau jadi orang baik, dukung ya?
Jadi, saya mengerti tugas Anda. Pak Nurul mau menunjukkan kepada orang-orang yang menyalahkan lingkungan. Banyak orang menyalahkan lingkungan. Padahal orang-orang hebat, dengarkan ini ya, bukan dari mana Anda berasal, tapi ke mana Anda menuju. Cantik sekali ya. Setuju, Pak? Ah, itu sebetulnya kita sependapat. Ya? Betul, Pak. Betul, good. Nah, Pak, katakan saja Bapak tidak mendukung anak untuk sukses. Apakah anak Bapak bisa sukses? Saya mau tanya. Kalau Anda bilang tidak bisa, sekarang saya tanya. Bapak tidak mendukung anak untuk sukses, tapi anak Bapak boleh nggak sukses? Boleh aja. Boleh. Berarti sukses itu hak ya? Hak untuk jadi orang baik itu God given. Tidak ada siapapun bisa mencegah Tuhan memuliakan seseorang. Tidak bahkan masyarakat, Pak. Tidak bahkan siapapun. Kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Setiap orang adalah pemeran dalam kehidupan ini, dan yang exalted, yang tinggi adalah yang memerankan dengan baik. Berarti yuk kita mainkan peran kita sebaik-baiknya. Waktu kita menjadi anak buah, jadilah anak buah yang tidak bisa jauh dari atasannya, tidak bisa jauh. I need you. Maka jadilah sebaik-baiknya penasehat bagi diri sendiri, supaya Anda menjadi pengejawantahan dari dua peran dalam kehidupan, yaitu pemimpin dan penasehat. Itu. Terima kasih Pak, silakan kembali ke tempat. Ya, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya. Tetap saksikan Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Ada seorang manajer yang menyepelekan anak muda. Kalau bicara dengan saya, dia sambil membersihkan telinga. Sambil menghadap ke tempat lain, saya di situ. Jadi saya pindah ke situ, dia ganti telinga menghadap ke situ. Masih di merayakan ulang tahun Republik Indonesia, edisi spesial dari MTGW, kita membahas mengenai kuat bibit damai. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, ketika kita berusaha menjadi pribadi yang kuat, Pak, tapi ternyata dalam perjalanan kita diremehkan oleh banyak orang, sehingga susah sekali untuk bisa hadir atau muncul dengan kepala tegak. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang super. Dan itu masalah banyak anak muda ya, diabaikan ya. So yuk kita lihat memes kita yang satu ini. Sabarlah, memang akan ada orang di masa depanmu yang malu dan menyesal karena meremehkanmu saat muda. Ingat memes ini. Setiap kali Anda diremehkan orang, lalu katakan ini. Dan itu yang kebiasaan saya saat muda. Saya katakan ini, I will remember this. Apapun yang terjadi, keburukan dilakukan oleh orang lain, lalu katakan dalam hati, I will remember this. Karena Tuhan menjadikan itu marker, tanda bahwa Anda akan melampaui orang yang merendahkan Anda. Contohnya saja, saat muda dulu ada seorang manajer yang menyepelekan anak muda. Kalau bicara dengan saya, dia sambil membersihkan telinga. Sambil menghadap ke tempat lain, saya di situ. Jadi saya pindah ke situ, dia ganti telinga menghadap ke situ. Saya katakan satu mantra anak muda yang teraniaya. Dan perhatikan kalau Anda gunakan ini manjur sekali. Oke, saya katakan nanti. Dalam hati saya bilang nanti. Oke, dikatakan nggak ke dia? Jangan. Oke, kalau ada atasan yang semena-mena, katakan dalam hati, dalam sikap yang sangat hormat bilang nanti. Oke, tahu nggak? 3 tahun kemudian pangkat kita sama. 3 tahun kemudian saya jadi vice president, pada umur 33 tahun, dia jadi anak buah saya. Dibalas nggak? Jangan, karena dia nanti yang bilang nanti. See? Ya kan doa orang yang teraniaya itu manjur. Sabarlah, setiap orang selalu mulai perjalanan dari direndahkan supaya dia ikhlas rendah. Banyak orang tidak ikhlas rendah, contohnya bersaing dengan atasan. Itu bahaya sekali. Atasan itu bukan untuk disaingi, atasan itu untuk diangkat. Kalau dia nggak cepat pergi dari situ, Anda nggak bisa naik.
Iya toh, jadi anak buah itu berbakti supaya dia cepat naik. Satu lagi, atasan yang merendahkan anak buah, hati-hati loh ya. Semua anak buah tujuan karirnya adalah mengalahkan atasannya. Nyalip atasan. Itu tujuan anak buah, tidak ada lain. Makanya berhati-hatilah. Itu sebabnya orang-orang yang berhati-hati seperti Pak Guru kita, Pak Jepi, masih dihormati oleh murid SD-nya. Ini murid SD-nya semua. Karena kepemimpinannya dihormati. Banyak orang karena pangkatnya tinggi merasa berhak untuk kasar. Gitu. Super Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Beliau itu kan memiliki paket combo, tapi ketika akan melamar, iya, mintanya paket hemat ke saya. Oh. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Anda yang sedang merasa tidak damai pada kesempatan kali ini untuk curhat ke Pak Mario langsung di atas panggung ya. Saya coba ambil beberapa orang, boleh angkat tangan Anda yang merasa tidak damai dan ingin curhat. Ibu cepat sekali. Ya silakan Ibu naik ke atas panggung. Ibu juga? Silakan Ibu. Ada lagi? Tuh. Bapak. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang yang akan curhat mengenai ketidakdamaian mereka. Ya. 2 orang ibu dan 1 orang bapak yang ada di belakang saya sedang merasa ketidakdamaian di hatinya. Karena satu hal atau mungkin lebih. Kira-kira apa? Kita dengarkan sama-sama. Ibu Nina dan Ibu Nina dan Ibu Ican. Pak Carlos yang baik hatinya. Terima kasih. Ibu Nina mulai dulu. Nama saya Nina, saya berasal dari Pandeglang. Dan pekerjaan saya saat ini adalah mengajar atau mendidik anak-anak. Dan pada saat ini ada hal yang membuat saya merasa kurang damai. Ya selama beberapa tahun ini apalagi menjelang usia 30-an. Untuk seorang perempuan sangat bermasalah. Mungkin karena ya memasuki expiry date mungkin seperti itu. Expiry date. Expiry ya. Sebentar lagi memasuki atau mungkin sudah memasuki masa expiry karena saat ini saya tidak menghitung-hitung umur saya berapa. Secara kehidupan alhamdulillah dari segi pendidikan saya bisa menyelesaikan sarjana dan dalam karir pendidikan juga alhamdulillah saya baik. Hanya saja satu saja kekurangannya dalam hidup saya, bukan berarti saya tidak mensyukuri. Saat ini mungkin saya belum memiliki pendamping yang pendamping yang klik gitu, dengan sesuai dengan klik. Ya, cocok. Yang klik, ya, yang cocok. Mungkin jadi kalau boleh meminjam dari YouTube itu mengatakan I still haven't found what I'm looking for. Wow. I still haven't found what I'm looking for. Yeah. YouTube ya? Iya. Ya, oke. Good. Yeah. Silakan. Anda Ibu? Selamat malam Pak Mario Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ican, kebetulan saya profesinya banting setir dari dokter. Oh, dokter. Banting setir menjadi finance planner. Oke. Good. Terus yang tidak mendamaikan yang Ibu tidak apa? mendamaikan hati saya justru ketidakseimbangan kehidupan. Maksudnya? Dalam perjalanan hidup untuk mendidik anak-anak untuk lebih baik. Seperti Kok tidak seimbang? Kenapa? Karena tidak adanya keutuhan rumah tangga. Tidak adanya keutuhan rumah tangga. Yang menjadikan tidak utuh apa? Tidak adanya saling pengertian. Nah, karena tidak adanya saling pengertian jadinya apa?
Jadinya berakhir. Berakhir. Apanya yang berakhir? Berakhirnya hubungan kehidupan dalam rumah tangga. Berpisah? Ya. Apakah ibu berbicara sesulit ini kepada suami? Ya. Karena selalu mengalah. Maksudnya berbicara, jadi suami itu seperti ikut kuis gitu setiap. Iya, begitu ya. Menebak-nebak, ya. Iya. Mencari tahu. Oke, wanita itu banyak bicara aja sulit dimengerti. Apalagi kalau diam atau bicaranya penuh simbol seperti Ya. itu. Oke, jadi sudah berakhir sekarang pernikahannya? Ya. Oke, good. Kita dengarkan dulu, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ibu. Pak Carlos, my main man, apa yang tidak mendamaikan Anda? Selamat malam Pak Selamat malam. Mario, salam super. Salam super Bapak. Saya Carlos Mayor Marinir Carlos Deda dari Seskual. Yes, Pak. Ya. Kita ketahui bersama bahwa damai itu adalah modal dari persatuan dan kesatuan bangsa. Super sekali. Bangsa yang hidup rukun dan damai itu adalah bangsa yang punya modal yang kuat untuk menjalankan pemerintahan, menjalankan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa. Ya. Yang kita lihat selama ini, pemberitaan-pemberitaan di media maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang kuat kadang-kadang tidak melindungi yang lemah. Yang kecil tidak menghargai yang besar. Bagaimana kita sebagai anak bangsa untuk menjaga supaya persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga? Apa kiat-kiat, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk kita seluruh bangsa Indonesia supaya negara kita semakin kuat Super sekali. dalam kehidupan yang berdamai. Demikian. Super sekali. Yuk, saya ingin memulai bicara dengan Ibu Nina dulu. Ibu Nina mulai dulu. Ada seorang laki-laki gitu mungkin ya. Mungkin. Ah, Mungkin laki-laki. Iya, Bu. Padahal mungkin maksudnya belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Maaf. mungkin maksudnya Jadi mungkin maksud beliau itu ya melihat saya gitu ya dengan usia segitu, dengan usia yang tadi disebutkan gitu, ya lebih mungkin lebih mudah lah, lebih gampang gitu, nggak neko-neko, biaya hidup ya cukup lah gitu. Mengapa dia menganggap ibu tidak neko-neko? Ya mungkin karena saya kan tinggal di daerah ya gitu, mungkin beliau di Tangerang, saya di Pandeglang gitu. Mungkin Tangerang juga daerah. daerah industri Pak. Lihat ya, beliau selalu bicara mengenai kelas. Saya di daerah, berarti kelasnya tinggi. Tangerang tinggi. Oh, bicara sama orang Bekasi merasa lebih tinggi lagi. Si orang yang bicara tentang kelas mudah minder. Begitu tinggi sedikit mudah sombong. Dikurangi kebiasaan untuk merasa kurang atau lebih dari orang lain. Nah, apa masalah dengan laki-laki ini? Masalahnya setelah melihat ya mungkin karena kehidupan saya itu ya di Pandeglang itu tidak semahal seperti yang di kota gitu. Jadi ketika beliau itu menawarkan untuk menikah ya kebetulan juga beliau itu memiliki paket combo seperti Apa itu? paket combo. Sudah punya anak? Iya. Paket combo. Iya, Sudah punya paket anak? combo. Sudah bercerai tapi Ibu? Iya sudah. Sudah. Itu apakah Paket combo. semacam apa itu paket combo? Sudah punya anak? Iya. Sudah punya anak. Sudah pernah Oh menikah? Sudah memiliki putra gitu. Beliau itu kan memiliki paket combo, tapi ketika akan melawar, Ibu ini sukanya fast food. Ya. Nah, ya, Tapi ketika melamar? iya, mintanya paket hemat ke saya. Oh. Oke. Iya. Jadi beliau nah paket dia combo. paket hematnya apa pakai cola saja? Yang disebut paket hemat itu seperti apa? Jadi ketika suatu hari gitu ngomong gitu ke saya, will you marry me? Wah, saya udah super ya, will you marry me?
Terus saya ibu, udah kegeeran gitu karena ibu bilang ya? Ibu enggak. bilang ya? Awalnya iya. Loh, awalnya? Iya. Lalu? Lama-lama ya tadinya sih saya ketika bilang will you marry me ya bentuk senyum itu ya gitu. Tapi Iya. ketika dibilangin with 5 million ya saya jadi berubah lagi. 5 million. 5 gitu. juta? Iya, jangan disebutkan ya Pak. Oh, jangan dicoba. Kan udah disebut 5 millionnya ibu sama aja. Ibu sendiri bilang 5 million 5 juta. Maksudnya disamarkan kalau dalam bahasa Inggris kan ya Jadi- Oh iya, Bu, iya, hanya iya, di iya. studio saja yang tahu Iya, mungkin. jadi dia- Cuman di studio aja yang tahu Jadi ya. ibu Dan bilang- orang Inggris ibu Iya. ya. Iya. Tidak yang termasuk yang statusisasi mungkin yang Oh tahu. iya, iya. Sudah jelas kenapa motivator rambutnya habis. Kalau untuk di daerah kan ya tidak begitu. Oke, Jadi 5 Jadi million. ibu bilang 5 million, waktu saya bilang 5, jangan disebut angkanya. Ya wes, terus Dia bilang 5 juta 5 lalu juta ibu itu untuk bagaimana? apa? Ya untuk acara gitu, untuk Untuk acara pernikahan? Iya, seperti itu. Oh. Kalau 5 million dollar sih nggak apa-apa gitu ya. Oh, jadi alasan ibu menolak ini karena kurang mahal. Bukan masalah kurang mahal ya Pak ya gitu ya. Di awal-awal itu kan beliau itu memiliki ya paket yang tadi itu kan belum mengurusi gitu ya Pak ya. Minimal ada kompensasi lah di awal gitu ya. Masa dari awal aja udah paket hemat? Iya. Sebentar. Ini karena semakin memusingkan saya tahan dulu ya kalau begitu ya. Bukan cuma Anda yang pusing, saya juga pusing di sini. Apalagi Pak Mario. Oke, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Way. Saya kan punya pegangan, punya pengelolaan. Udah gitu kan sayanya kan kalau udah menikah harus ikut sama beliau. Udah gitu berarti itu kan ditinggalkan gitu. Ibu, ilmu saya habis. Ya sama seperti Anda di rumah, kondisi di studio juga kacau balau tadi ya. Setelah Ibu Nina ini bercerita bahwa awalnya mengeluh karena tidak ada yang mengajak menikah, walaupun usianya sudah expired katanya. Lalu tiba-tiba ada laki-laki paket combo alias sudah punya anak, ya ngajak menikah. Lalu batal lagi karena ternyata penawarannya hanya 5 juta. 5 million. Paket hemat. Paket hemat ya, 5 million. Jadi sebenarnya Ibu Nina ini maunya bagaimana? Coba kita dengarkan lebih lanjut bagaimana curhatnya. Oke. Silakan Ibu. Waktu ibu mengatakan kepada dia gitu, paling enggak kasih saya kompensasi dong. Gitu. Itu kompensasi atas kerugian apa? Ya atas kerugian kan seharusnya kan yang namanya berpasangan kan awal-awal kan tidak mengurusi yang lain dulu. Itu mah kan saya jadi harus ngurusin anak-anaknya juga gitu. Karena gitu. Ibu, pikiran Ibu kira-kira berapa yang Ibu minta dari Bapak itu? Kompensasinya berapa? Kompensasinya berapa? Kira-kira berapa? Ya kalau disebut kompensasi gitu ya Bu Iya. ya. Ya di atas itulah yang sewajarnya aja Berapa, lah. Enggak, kita teman sendiri berapa? Iya berapa? Iya. Yang relatif terjangkau aja lah gitu. Relatif terjangkau gitu. Padahal gitu Pak ya, ya saya kan minimal untuk tingkat desa lumayan terkenal gitu ya. Ibu Nina. Saya iya pendidikan baik gitu. Iya. Ya alhamdulillah ya. Iya. Jadi saya ibaratnya saya udah menyediakan untuk bibit terbaik gitu masa depan. Siapa tahu? Biasanya kan 100 tahun sekali itu akan muncul seorang pemimpin yang baik. Mungkin ya siapa tahu gitu. Ya dari saya akan lahir seorang pemimpin baru untuk Indonesia seperti itu. Amin. Tapi jangan sampai ditawar sampai 5 juta seperti itu. Berapa Ibu maunya?
Ya kalau 10 juta dengan 10 mas kawin. 10 juta? Ya 10 juta, 20 juta ya nggak masalah. Oke. Yang sesuai aja lah, sesuai dengan realita kan gitu ya. Semua orang udah tahu lah, antara di Pandeglang sama Jakarta kan mata uangnya sama-sama rupiah kan gitu. Jadi kan berarti kan sama lah, nggak mungkin beda harga gitu antara di sana. Ya, apakah ibu memang terlatih menyiksa orang? Enggak Pak, sebab yang dulu-dulu nggak seperti ini gitu Justru yang dulu itu lebih royal daripada yang sekarang. Yang dulu-dulu ibu mintai kompensasi juga nggak? Enggak, malah nggak minta apa-apa saya gitu. Nggak ada? Iya. Tapi jadi ada udah, down payment? Enggak. Kalau begitu inilah ya, ibu dengarkan ini. Ini sangat sederhana. Ibu itu hitung. Nah, dengarkan ya. Ini guru panah saya, waktu saya kuliah di Jepang dulu. Saya memanah, saya ngitung. Panas, jadi busurnya lebih lentur. Panah saya lihat 3 gram lebih berat dari biasanya. Angin dari depan, jadi saya kompensasi. Saya compensate. Waktu saya lepaskan meleset. Guru saya bilang, Sis Susan. Nama asli saya Sis, dia bilang, Sis Susan. Did you calculate? Ya, saya mengkalkulasi. No. Kesalahan menghitung datang hanya kepada yang menghitung. You should know, waktu memanah itu you should know this is the time to let go. Kena. Kalau saya menghitung, salah hitung. Ibu menghitung soal jodoh. Ya. Nah, kompensasi itu Tangerang dan Pandeglang beda. Apalagi paket kombo. Iki ngomong apa? Iki apa sih? Nah. Jadi ibu ini telah salah hitung. Ibu tidak ikhlas. Lihat ya, semua kebaikan, kebesaran, rezeki, bahkan pangkat itu mulai mekar saat Anda menikah. Perhatikan. Iya. Gitu. Laki-laki was just a boy sebelum dia menikah, and a woman was just a girl. Tapi begitu mereka bersatu menjadi pair, pasangan di mana Tuhan mengharapkan gini, kamu itu bersatu supaya damai, karena di dalam kedamaian itu rezekimu baik. Nah, ini belum menikah saja sudah hitung-hitungan. Mana ada laki-laki kalau diajak hitung-hitungan mau, karena dia akan menghitung. Laki-laki kalau menghitung lebih sadis. Iya toh? Perhatikan, laki-laki kalau cari ibu, laki-laki itu kalau cari istri, itu yang bajunya kurang bahan. Yang jalannya nggak sampai-sampai. Iya toh? Nggak sampai-sampai, yang napasnya sesaknya. Itu. Ya. Laki-laki tidak tertarik kepada wanita yang duduk lalu bilang, Mas, kompensasimu piro? Tuh ibu, jadi ibu telah menjadi penasehat bagi dirinya sendiri yang menjadikan ibu sekarang. Berarti apa yang harus ibu lakukan? Tidak diteruskan lagi. Apanya yang tidak diteruskan? Coba beritahu saya, apa yang... Tolong yang baik bagi hati saya, katakan. Jangan menambah stres. Saya berencana untuk tidak meneruskan lagi. Apa? Yang tidak diteruskan apa? Hubungannya gitu. Nanti dulu. Tidak diteruskan, tadi saya tuh berharap tidak meneruskan minta kompensasi. Ibu tidak meneruskan hubungan. Ya mungkin alasannya sih sebenarnya bukan itu aja gitu. Sebenarnya bukan itu aja, ya. Ada lain lagi berarti. Oh my God. Banyak. Oh, banyak ternyata. Saya kan punya pegangan, punya pengelolaan. Udah gitu kan sayanya kan kalau udah menikah harus ikut sama beliau. Udah gitu berarti itu kan ditinggalkan gitu. Ibu. Jadi, ilmu saya habis.
Ibu tahan dulu untuk kesehatan mental kita semua. Ibu. So, Ibu sekarang gini, kan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, ya tak? Lalu laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, apakah suami Ibu orang baik? Dulu orang baik, sekarang tidak. Oke? Kenapa kok jadi berubah? Kompensasi apa yang Ibu? Kok dia jadi berubah, kenapa? Nggak tahu juga. Kira-kira saya bisa menasihati orang yang nggak tahu nggak? Yang saya bisa duga, ini yuk kita sekarang saya mau main nujum saja. Yang ini saya bilang insaf. Ya. Nujum, Pak. Nujum aja udah. Iya, oke. Nah, Ibu begini. Kalau dilihat Lingkungan dari mungkin. Bukan. Ada wajah. Wajah itu bisa dibaca seperti tanda tangan. Oke. Orang yang tegas, garis tangannya dalam. Tahu kenapa? Kalau menggenggam kuat. Orang lemah tidak ada garis tangannya. Kalau salaman seperti ikan mati. Oke? Nah, lihat, apakah saya orang yang ramah? Karena wajah saya sudah dilewati jutaan senyum. Ibu, saya pembaca orang. Ibu matanya terlalu banyak dilewati ratapan kesedihan. Ibu ini peratap. Suka menikmati penderitaan, derita, suka menduga yang tidak baik, selalu melihat dirinya sebagai korban. Menyalahkan orang lain. Kelihatan. Ibu. Ibu ini pedagang. Iya, Pak. Iya. Sudah tuh. Hati-hati, karena gini ya. Oke, sekarang sebetulnya kan Tuhan melahirkan Anda dengan pasangan Anda. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sebetulnya belahan jiwa Anda sudah lahir nggak? Sudah. Di mana dia sekarang? Itu dia. Belum ketemu. Belahan jiwa Ibu. Ada toh? Ada. Seharusnya siapa? Jodoh itu tidak jadi kalau tidak dijodohi. Ibu, apakah Ibu tipe yang asik dengan kesedihannya sendiri atau melihat dia sebagai laki-laki yang harus dihebatkan? Ibu lebih memikirkan kompensasi untuk dirinya daripada membantu laki-laki itu menjadi hebat walaupun dia bawa bagasi ekses. Itu kan excess baggage toh. Itu. Nah, jadi kalau begitu dua wanita ini terlihat orang yang lebih berfokus pada dirinya daripada orang lain. Nah, ini berfokus kepada bangsa. God will not let you want something without the ability to achieve it. Tuhan tidak akan mengizinkan Anda menginginkan sesuatu tanpa kemampuan untuk mencapainya. Coba Ibu berdua dengarkan, oke? Pak Carlos ini akan bicara tentang bangsa, tentang dirinya juga, oke? Nah, Pak Carlos, siapa Pak yang kira-kira bisa mendatangkan perubahan kepada Indonesia? Terima kasih Pak Mario.
menurut saya perubahan yang terjadi di dalam bangsa Indonesia itu kesadaran dari semua komponen bangsa. Super sekali. Oke, Pak Carlos, ini pohon kelapa, begitu, ini rongsokan Pak, mobil bekas, macam-macam gitu. Ini ada kelihatan ada anak kecil 2 dari paket combo yang dibuang. Karena calon ibunya nggak mau terima, jadi dibuang. Dunianya sama nggak ini? Sama. Oke, satu orang melihat ke arah ini, matanya ke arah ini, yang satu melihat ke arah ini. Dunia ini lebih indah bagi yang mana? Bagi yang mana? Point of view, sudut pandang. Orang yang sudut pandangnya baik mudah menemukan kebaikan. Mudah melihat kebaikan, lalu mudah bersyukur. Dengarkan ini, Pak. Sudah banyak presiden berlalu dan akan ada yang datang lagi. Siapapun yang menjadi presiden, apakah ada pengaruhnya bagi rezeki Anda? Tidak. Itu loh yang berantem membela masing-masing, di fotonya dikasih nomor-nomor itu. Itu kalau salah satu jadi, apakah langsung hidupnya lebih baik? Rezeki urusan pribadi. Pak Carlos sekarang pangkatnya apa? Mayor Marinir. Good. Yuk kita cek ya. Kan ini bibit damai. Pak Carlos, apakah Bapak melihat suatu ketika Anda akan menjadi panglima? Ya, saya yakin. Amin. Oke. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi panglima, akan jadi panglima, apa yang Anda lakukan? Saya pertama-tama harus menjadi contoh dan teladan untuk anak buah. Oh, super sekali. Apalagi? Yang kedua, harus membuat perubahan. Kalau selama ini berjalannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, saya akan meluruskan aturan yang ada. Good. Apalagi? Yang ketiga, saling menghormati antara bawahan atasan dan sesama rekan kerja. Oke. Sekarang saya tanya, itu Anda akan lakukan nanti setelah jadi panglima atau sekarang? Harus dimulai dari sekarang. Good. Oke, sekarang lebih mudah mana orang dari perwira-perwira muda di sini yang melihat dirinya akan menjadi panglima, nanti menjadi panglima, sama yang meragukan dirinya bisa jadi panglima. Mana yang lebih mudah jadi panglima? Yang melihat dirinya. Dengarkan, ini hukum penting sekali. God will not let you want something without the ability to achieve it. Tuhan tidak akan mengizinkan Anda menginginkan sesuatu tanpa kemampuan untuk mencapainya. Kalau Anda inginkan ada kemampuan, hanya dengarkan ini. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Untuk mencapai yang Anda inginkan, ada kekuatan Anda dan ada kekuatan bantuan dari orang lain. Orang sombong sering merasa minder karena merasa dirinya sendiri yang harus memberhasilkannya. Tidak. Jadilah orang yang mudah dibantu. Aha. Berarti banyak orang tidak mengizinkan Anda menjadi bagian dari hidupnya karena Anda tidak menjadikan mereka kekuatan. So, kalau begitu perwira seperti ini yang sudah melihat dirinya, katakan gini, Tuanku, mudah-mudahan aku jadi panglima nanti. Gitu? Lalu akan aku lakukan semua ini karena aku sudah melihat banyak kekurangan. Apa pelajaran dari monyet yang naiknya tinggi? Bawahnya. Bukankah itu yang selalu kita bicarakan tentang atasan? Keburukannya. Karena kita lihat dari bawah. Nah, sekarang jadilah anak buah yang melihat keindahan atasannya. Coba dibuat perubahan itu. Istri melihat keindahan dari suaminya. Suami melihat keindahan dari istrinya. So, Bapak, Ibu berdua. Anjuran sederhananya adalah, 1.
Jangan menasehati diri sendiri untuk akhirnya menjadi orang kecil dan gagal. Oke? Jangan nasihati dirinya. Katakan mungkin bagi yang Anda katakan, dan kalau Anda ragu, setiap kali Anda menginginkan sesuatu, taruh nama Tuhan. Itu lebih mungkin. Karena dengan nama Tuhan bersama nama kita, tidak ada yang tidak mungkin. Good. Berbahagialah dengan diri Anda sendiri dulu. Anda tidak bisa menjanjikan kebahagiaan bagi orang lain kalau Anda sendiri masih penyedih. Jadi mulai dari sekarang ibu nanti ketemu suami, ibu katakan, mana suamiku? Itu. Lalu si paket combo itu combo. Iya dong, begitu. Mana komboku? Begitu. Sih? Banyak orang hidupnya sedih karena pilihannya sendiri. Dia melihat hidup ini kejam. Hidup ini happy fun. Sudut pandang yang baik, bergaulah dengan orang yang baik. Itu sebabnya orang Jawa di Wali itu yang mengatakan wong sing becik kumpulono. Lihat, penghormatan kepada diri adalah undangan bagi Tuhan untuk lebih menghormati kita. Itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Ibu Nina. Ya baik, kita break dulu sebentar. Mudah-mudahan curhatan dari ibu-ibu dan juga bapak tadi bisa memberikan masukan dan kebaikan untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Mario Teguh Golden Ways. Ketemu istri, bilang, mana istri? Kalau dia lari, gelibet-gelibet, nabrak perabot, kejar. Sampai dia terpojok di kamar mandi. Ya? Kita pojokkan lalu kita tanya, mau anak lagi? Sampai pada segmen terakhir MTGW. Saya punya satu pertanyaan untuk Pak Mario ketika kita berbicara mengenai kuat bibit damai. Tujuan untuk menjadi pribadi yang damai, Pak Mario. Kalau ada orang yang tidak juga mendapatkan kedamaian karena terus mencari atau mengejar kemapanan, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang very smart. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, setelah saya mendapatkan infus dan pijat refleksi setelah membahas paket combo tadi, saya ingin pancing logika Anda masuk kepada sesuatu yang sederhana. Lebih penting kesempatan atau kemapanan? Kesempatan atau kemapanan? Padahal sebetulnya kemapanan, walaupun ternyata kesempatan. Meskipun setelah dipikirkan ternyata lebih baik salah keras daripada betul tidak pernah kedengaran. Orang-orang besar berani salah keras. Oke, salah keras. Setelah itu diperbaiki. Oke, sekarang orang yang mengejar kesempatan dengan orang yang mengejar kemapanan, mana yang lebih mudah bersemangat? Yuk kita lihat meme-nya. Mengejar kesempatan justru lebih menguatkan dan mendamaikan daripada mengejar kemapanan. Karena orang yang mengejar kemapanan, apa rasanya? Belum pernah mapan. See? Kalau mengejar kesempatan naik pangkat, selalu bersemangat. Kesempatan untuk bisnis, selalu bersemangat. Kesempatan untuk dikenal lebih luas sebagai orang baik, ada kesempatan, ada harapan. Tapi Anda ingin kemapanan. Itu sebabnya wanita-wanita yang hanya mencari laki-laki yang mapan, sulit menemukan yang mapan. Karena selalu dibanding-bandingkan. Ini mampu membayar mahal, tapi bawa paket combo. Ini tampan, tapi kompensasinya kurang. Coba, jadi kemapanan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang muda menginginkan kemapanan itu sudah menua sebelum waktunya. Anak muda itu menginginkan kesempatan, itu sebabnya, saya ulangi lagi. Siapa yang ingin masuk di jalur cepat dalam kehidupan ini? Jalur cepat. Lebih enak mana? Jalur cepat atau jalur lambat?
jalur cepat. Good. Siapa yang ingin masuk ke jalur cepat? Nah, orang yang ingin masuk jalur cepat, dia merasa di mana sekarang? Tuh. Orang yang ingin masuk jalur cepat berarti di jalur lambat. Kalau mau jadi orang hebat, jangan membiasakan diri seperti orang di jalur lambat. Tolaklah kebiasaan yang memiskinkan, kebiasaan yang mentululkan, kebiasaan yang masuk ke expiry date. See? So, jangan cari kemapanan, cari kesempatan, karena orang yang hidup untuk kesempatan selalu terbuka bagi kemungkinan baru. Gitu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Boleh kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak? Sahabat saya yang baik hatinya, wajah-wajah yang gagah, yang kejam, itu sering sebetulnya menyembunyikan hati yang sedang sedih. Oke, jangan tertipu dengan orang yang wajahnya kejam, tegas, keji. Mereka semua terkoyak antara kontradiksi. Setiap orang hebat selalu mengalami kontradiksi. Kelihatannya damai mapan di luar, tapi di dalam itu mendidih. Itu ciri orang hebat. Jangan pernah menghilangkan ini karena ini tenaga naik Anda. Di luar tampillah sangat damai. Saya berikan satu, S1. Konsep Anda tentang diri Anda tahu. Oke? Belum ramah, belum sepenuhnya jujur, belum sepenuhnya bersih pikirannya, ini S1. Tapi S2 yang Anda tampilkan kepada orang lain seperti apa? Gagah. Oke? Laki-laki yang dihormati selalu jarak antara dagu dengan hidungnya pendek. Ya, laki-laki yang tidak bisa dihormati panjang. Melongoan itu. Satu lagi, laki-laki yang lebih dihormati yang mengangguknya pelan. Perhatikan anak buah, orang-orang yang pangkatnya belum tinggi kalau mengangguk kan, ya. Jadi mulai dari sekarang kalau bicara dengan jenderal, dengan marsekal, gitu. Nanti atasannya bilang, ini korban Mario ini. Berarti apa? Mulai dari diri Anda sendiri. Jika Anda ingin berbahagia, kita lihat memes-nya. Jika Anda ingin berbahagia, berfokuslah pada yang membahagiakan, bukan pada masalah. Suami istri bertengkar, fokusnya apa? Masalah. Oke, kalau begitu, S1, ya kita kembali ke tulisan ini. S1, ini konsep diri Anda sendiri. S2, yang Anda tampilkan ke orang lain. Udah, sekarang mau tahu di mana kita tumbuh. S3, reaksi orang terhadap kita. Konsep saya baik tentang diri saya sendiri, saya tampil baik, lalu orang menghormati. Saya bilang apa? Aku bener S2 aku. Pada S2 kesempatan berikutnya lebih baik lagi, lebih yakin lagi, bicara di depan 6 orang, comfortable, orang mencatat, mengangguk. Kalau begitu aku bisa 12 orang yakin, sampai ke jutaan orang yakin. Berarti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang berfokus pada yang baik, banyak kebaikannya. Kesimpulannya, bibit kekuatan itu ada pada keputusan Anda. Kalau Anda putuskan Anda kuat, Anda akan, ini kata yang awalan yang penting sekali, Anda akan menguatkan diri. Yuk kita gunakan untuk semua masalah kehidupan. Kalau Anda takut, apa yang Anda lakukan? Memberanikan diri. Oke, kalau Anda merasa sendiri sedih, apa yang Anda lakukan? Menggembirakan diri. Kalau Anda tidak punya sahabat, mensahabatkan diri. Sudah tahu kenapa saya kalau menyapa sahabat-sahabat saya yang baik hatinya? Mensahabatkan diri. Atasan saya tidak pernah menjadi bawahan yang penurut. Saya anak buah yang sulit. Dipanggil oleh atasan saya, Mario, kamu berani sekali melawan saya. Sir, kalau untuk melindungi Bapak, saya akan lawan Bapak kapanpun. Apa rasanya atasan? Kalau untuk melindungi Bapak, saya akan bantah Bapak kapanpun.
itu anak buah yang lebih dicintai daripada yang mengizinkan atasannya salah. So kalau gitu, pertanyaan saya, kan telinga lebih percaya kepada mulut yang paling dekat. Siapa yang bertanggung jawab bagi kehebatan hidup Anda sendiri? Diri sendiri. Mulai kapan itu dimulai? Sekarang. Siapa yang orang pertama kali Anda muliakan? Diri sendiri. Diri sendiri. Oke? Jadilah orang yang mulia agar Anda memuliakan sesama. Jadilah orang yang diketawai mulai hari ini. Nanti kalau ketemu istri, bapak-bapak, ketemu istri bilang, mana istri? Kalau dia lari, gelibet-gelibet, nabrak perabot, kejar. Sampai dia terpojok di kamar mandi. Ya? Kita pojokkan lalu kita tanya, mau anak lagi? Doa saya adalah Anda selalu tertawa seperti malam ini. Amin. Anda menghadapi kesulitan dengan kegembiraan dan Anda menghadapi masalah dalam kesyukuran. Karena kehidupan ini indah hanya seindah niat Anda untuk mengindahkannya. Itu. Baik, terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini. Tentunya harapan kita agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kuat, negara yang lebih damai dan juga mensejahterakan rakyatnya. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-69. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tapi sekarang saatnya kembali kita dengarkan sama-sama grup Angklung Padaeng dari Gita Mara Atara, alumni SD Tarakanita 1 dari tahun 81 sampai 84. Kita bertemu lagi minggu depan tentunya hanya di Mario Teguh Golden Way. Setelah menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, yang saya dapat yaitu selaku perorangan manusia, saya bisa melihat bahwa ternyata banyak sekali masalah-masalah yang awalnya bibit suatu perdamaian menjadikan kita menjadi lebih baik. Mario Teguh Golden Ways super. Kesan-kesan saya bagus karena banyak motivasi, terutama kita nanti untuk ke depan sebagai perwira, bagaimana kita membangun bangsa kita menjadi lebih baik. Mario Teguh Golden Ways super. Apa yang dapat dari Bapak Mario Teguh itu untuk meningkatkan jiwa kami, semangat kami dalam tentunya mengisi bangsa ini terhadap adik-adik. Mario Teguh Golden Ways super.